Halo para petani Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya dalam channel YouTube Made Andrian Official. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya ya. Jangan lupa juga like, komen, dan juga share-nya. Oke, terima kasih sebelumnya atas dukungannya teman-teman semuanya. Dalam video kali ini saya akan membahas tips bagaimana membuka usaha toko pertanian dengan modal minim. Karena sebelumnya banyak yang bertanya bagaimana cara kita membuka usaha jika hanya mempunyai modal sedikit. Jadi di sini saya akan membagikan pengalaman saya pribadi, bagaimana cara saya mensiasati modal minim tersebut agar bisa tetap membuka usaha toko pertanian. Yang pertama, sistem estafet barang. Sistem estafet barang di sini maksudnya adalah misal kita kebetulan saya sendiri adalah petani juga, jadi saya sedikit banyaknya paham tahapan-tahapan cara bertani, khususnya pertanian padi. Untuk pertanian padi pasti mempunyai tahapan-tahapan sendiri-sendiri. Misalnya awal proses pengolahan lahan, biasanya para petani hanya membutuhkan herbisida, baik itu sistemik maupun kontak. Nah, untuk masa tersebut di toko kita sediakan dulu obat herbisida tersebut. Kita sediakan beberapa merek. Jika ingin banyak merek, kita ambil dulu misalnya per merek 5 biji atau lebih, terserah modal yang kita miliki. Nanti di sana kita akan tahu merek mana yang akan dipilih masyarakat. Nah, jika kita sudah mengetahuinya, kita dapat mengambil merek itu kembali untuk menjadikan stok di toko kita. Biasanya dalam masa proses pengolahan lahan tersebut, para petani juga akan menyiapkan bibit padinya untuk disemai. Biasanya mereka menyemainya di sawah. Jadi sambil pengolahan lahan, mereka juga mempersiapkan bibit yang kemudian akan ditanamnya nanti. Nah, dalam masa itu kita juga harus menyediakan bibit padi. Jadi selain yang pertama herbisida, yang kedua bibit padi. Bibit padi itu kita juga harus tahu bibit padi mana yang biasanya ditanam oleh masyarakat sekitar kita. Nah, kebetulan juga saya kan petani, jadi saya tahu apa kebutuhan para petani, bibit apa yang akan mereka cari. Jadi sementara kita sediakan mereka herbisida dan bibit padi. Sambil berjalannya waktu, nanti setelah itu mereka akan membutuhkan obat insektisidanya juga, cuman dalam skala kecil. Kita tidak usah banyak-banyak menyediakannya karena mereka hanya menyemprotkan di bibit mereka saja. Jadi kita sediakan sedikit aja, yang penting lengkap. Untuk selanjutnya, biasanya setelah umur bibit padi tersebut berumur sekitar 15-20 hari, mereka akan memindah tanam atau menanam di lahannya.
Nah, dalam masa itu pastinya para petani membutuhkan obat untuk pembasmi keong. Nah, dalam kesempatan tersebut kita harus menambah toko kita obat keong juga. Terserah, karena untuk masalah merek terserah, yang penting apa yang kita tahu, apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar, merek apa. Nah, karena untuk obat keong juga banyak macamnya. Kalau kita ambil semuanya nanti takutnya dana kita nggak mencukupi. Jadi kita harus tahu mana yang paling sering dicari oleh petani, kita sediakan itu saja. Nah, sambil berjalannya proses pengolahan lahan dan penanaman tersebut, kita sediakan itu dulu. Pertama herbi, kemudian bibit padi, kemudian obat keong atau racun keong. Jika proses penanaman padi kita rasa sudah hampir selesai atau selesai, kita tinggalkan dulu penyediaan bibit padinya, kita tinggalkan. Karena kalau sudah tanamnya selesai, pasti mereka tidak akan mencari bibit padi lagi. Untuk yang herbinya biasanya masih tetap berjalan, karena mereka sehabis menanam padi masih membutuhkan herbi untuk di galengan sawah mereka biar tidak ditumbuhi rumput. Jadi yang kita tinggalkan bibit padinya tersebut. Saat proses penanaman padi sudah dilakukan, biasanya mereka akan membutuhkan insektisida. Jika padi mereka sudah berumur sekitar 5 hari sesudah tanam, mereka pasti akan membutuhkan insektisida dan herbisida selektif untuk tanaman padi. Herbisida yang disemprotkan pada padi, tapi padinya nggak apa-apa, cuman membunuh rumputnya atau gulmanya aja. Jadi ketika umur padi mereka berumur 5 hari ke atas, kita sediakan obat herbi dan herbi selektif dan insektisidanya dulu. Untuk yang obat keongnya kita tinggalkan dulu, karena kalau mereka sudah menanam padi, mereka tidak membutuhkan lagi obat keong. Jadi dua obat yang udah kita tinggalkan. Yang pertama bibit sama obat keong tadi. Untuk yang herbisida sistemik dan kontak itu tetap kita sediakan karena masih tetap dibutuhkan. Untuk selanjutnya kita sediakan insektisida dan juga herbisida selektif untuk tanaman padinya mereka. Nah, sesudah itu biasanya mereka juga akan membutuhkan pupuk untuk padi mereka. Kalau kita sudah mempunyai izin, sudah mempunyai tempat, dan juga kita masih mempunyai dana untuk melengkapi pupuk, kita sediakan juga pupuk. Karena pupuk di sini juga sangat-sangat dibutuhkan oleh petani ketika mereka sudah melakukan penanaman padi. Jadi untuk selanjutnya kita sediakan insektisida dan juga herbisida selektif dan juga pupuk. Nah, selanjutnya ketika padi sudah berumur 30-an ke atas, 30 hari setelah tanam ke atas, kita sudah meninggalkan pupuk dan juga herbisida selektifnya kita tinggalkan karena mereka tidak akan menggunakan itu lagi. Yang perlu kita sediakan adalah insektisida sama fungisida. Itu aja yang kita sediakan. Kita cari merek apa yang biasa digunakan masyarakat sekitar kita. Nah, sesudah itu kita sudah meninggalkan beberapa barang lagi. Kita sudah meninggalkan yang namanya herbisida selektif tadi, kita sudah tinggalkan jika umur padi sudah berumur 30 hari ke atas. Jadi kita ganti
ganti barang di toko kita lagi dengan insektisida dan juga fungisida. Karena pada masa padi berumur 30 hari ke atas sangat-sangat membutuhkan insektisida dan fungisida. Nah, untuk selanjutnya setelah padi berumur sekitar 50 hari ke atas, selanjutnya petani akan membutuhkan pupuk buah atau pupuk majemuk untuk padi mereka. Jadi kita selain menyiapkan insektisida dan juga fungisida tadi, kita juga bisa menambahkan pupuk buah atau pupuk majemuk, misalnya KCL cair atau yang bersifat bubuk bisa kita sediakan. Nah, jika ada penambahan penyakit lain seperti wereng, kita juga sediakan obat werengnya. Dan jangan lupa sediakan juga untuk racun tikus, karena itu dari proses awal pengolahan lahan sampai akhir mereka sebelum panen mereka masih membutuhkan racun tikus. Jadi kita menyediakan insektisida, fungisida, pupuk buah dan lain-lain sesuai dengan modal kita, tapi yang kita utamakan yang 3 tadi. Nah, itu sudah sampai panen sudah itu dibutuhkan. Nah, kalau sudah demikian kita tinggal menunggu apakah ada serangan penyakit lain yang akan menyerang padi. Jika tidak ada, ya kita cukup sediakan itu saja. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai estafet barang untuk mensiasati modal kita yang sedikit. Ada juga cara lain untuk mensiasati modal kita yang minim tersebut. Kita bisa siasati dengan cara menyediakan suatu produk setiap merek ataupun barang kita itu sedikit-sedikit, yang penting lengkap. Itu tips yang kedua, sedikit yang penting lengkap. Nah, untuk yang ketiga, kita ada tips lagi untuk mensiasati toko pertanian kita yang modalnya masih minim, yaitu kita bekerja sama dengan R1 atau toko grosir lah, yang lebih besar dari toko kita. Itu biasanya mereka kan dinamakan R1. Kita melakukan kerjasama dengan mereka, yaitu dengan cara sistem nota. Sistem nota di sini artinya jika kita mengambil barang 100%, kita mungkin mendp-kan uang kita sekitar 50%-nya, yang 50%-nya lagi kita nota. Kita putarkan dulu, nanti kalau udah ada uang kita ambil barang lagi sambil bayar nota tersebut. Nah, demikian tips dari saya untuk cara membuka usaha toko pertanian dengan modal yang minim. Itu adalah pengalaman pribadi saya. Semoga tips yang saya berikan sedikitnya memberikan manfaat untuk teman-teman yang ingin memulai usaha toko pertanian. Yang penting kita yakin usaha kita pasti maju. Oke, demikian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya ya. Oke, terima kasih. Dah.